Feminisme atau sesuatu yang saat ini dikenal dengan gerakannya yang menuntut persamaan hak bagi perempuan. Terlepas dari itu, feminisme sendiri merupakan teori anti-mainstream yang muncul sekitar dekade 1980 sampai 1990-an. Pada saat itu, muncul berbagai pandangan dan pemikiran oleh para ahli feminis mengenai teori feminisme tersebut. Salah satunya menurut Karen Oven tahun 1988 yang memahami feminisme sebagai suatu teori atau gerakan sosial yang berkaitan dengan upaya peningkatan posisi kaum perempuan melalui cara tertentu untuk mendapatkan hak-hak politik, hukum, dan ekonomi sebagaimana yang didapatkan oleh kaum laki-laki. J.N. Tigner tahun 1992 berpikir bahwa lingkungan politik internasional yang dipenuhi oleh para pemimpin negara seperti diplomat, prajurit, dan pejabat negara pada umumnya merupakan kaum laki-laki. Kalau memang ada sedikit kaum perempuan dalam lingkungan tersebut, pada umumnya mereka tidak menduduki posisi penting, sehingga kurang berpengaruh dalam proses pembuatan politik luar negeri. Dalam karya Bananas, Speeches, and Bases Making Feminist Sense of International Politics tahun 1990, Cynthia Enlow berpikir bahwa kehadiran perempuan dalam aktivitas pelaksanaan politik luar negeri sangat rendah. Keterlibatan kaum perempuan dalam politik internasional cenderung diasosiasikan dengan politik yang lemah lembut atau feminin, yang dikaitkan dengan kegiatan kuliner, musik, dan pesta-pesta yang seringkali dicerminkan oleh para istri diplomat. Oke, selanjutnya Mary Rose Pennefather dalam bukunya Vindication of the Right of Women tahun 1792 yang mengatakan bahwa feminisme ini suatu gerakan emansipasi perempuan, di mana gerakan tersebut dengan lantang menyuarakan perbaikan kehidupan kaum perempuan dengan menolak adanya perbedaan gender. Lalu ada pun menurut J.S. Mill dan Harriet Taylor Mill, yang mana di sini tuh jauh lebih menekankan agar persamaan perempuan dan laki-laki itu bisa hidup, yang mana seperti nggak cuma diberikan pendidikan yang sama, tapi juga diberikan kesempatan dan hak yang sama. Contohnya misalnya untuk berperan dalam ekonomi dan menjamin hak sipilnya, yang meliputi hak berorganisasi, kebebasan untuk berpendapat, hak untuk memilih, dan hak untuk pribadi serta hak sipil lainnya. Oke, sedikit tambahan. Jadi feminisme ini salah satu genre pemikiran yang diasimilasikan dengan aliran pemikiran yang telah ada. Misalnya seperti pemikiran liberalisme yang melahirkan feminisme liberal. Lalu ada juga feminisme aliran pemikiran Marx yang melahirkan feminisme Marxis. Terus juga feminisme dengan aliran pemikiran kolonialisme atau postkolonial itu melahirkan aliran pemikiran feminisme kolonial. Jadi jika disimpulkan secara sederhana, feminisme itu adalah cara atau gerakan bagi perempuan atau gender lain untuk menyetarakan ke gender laki-laki. Nah, jadi dulu itu ada yang namanya patriarki, gerakan patriarki yang menganggapan bahwa laki-laki itu lebih dominan daripada wanita gitu. Laki-laki itu golongan pertama, sedangkan wanita itu golongan kedua, yang adanya itu cuma ada di dapur, di rumah, gitu-gitu. Nah, tujuan dari feminisme ini juga bukannya memberantas patriarki, tapi ingin berkolaborasi. Jadi itu kayak dia nggak mau juga menghilangkan patriarki, tapi dia ingin setara gitu. Nah, ya seperti kita ketahui, dahulu kala saat itu ya pada tahun 18-an feminisme mulai bergerak ya kan, karena banyak banget laki-laki yang menindas wanita, menindas istrinya lah, begitu-begitu. Nah, sehingga akhirnya banyak banget nih wanita-wanita yang mogok makan, wanita-wanita yang demo lah. Akhirnya nyampe tuh di di toko-toko terkenal, sehingga di abad 18-an seorang tokoh di Inggris yaitu Mary Wollstonecraft itu ngebuat buku. Dia itu bukunya itu A Vindication of the Rights of Women. Nah, itu adalah buku pertama atau gerakan pertama feminisme yang diakui pemerintah gitu, yang diakui tokoh besar. Nah, dalam buku ini dijelaskan bahwa yang ngebuat
wanita ini nggak bisa berkembang hak-haknya adalah tirani rumah tangga. Nah, tirani rumah tangga ini juga terjadi di Indonesia. Tirani rumah tangga tuh kayak ya laki-laki kerja ngasih duit, cewek itu cuman boleh bergantung ekonominya pada laki-laki. Cewek itu ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, ntar juga akhirnya ke dapur juga gitu. Padahal zaman sekarang ya yang ke dapur nggak harus cewek gitu kan, setujuan aja cowok. Nah, akhirnya setelah itu buku itu keluar, banyak tuh gerakan-gerakan wanita yang mulai kepikiran gitu, oh iya juga ya, kok begini banget ya. Nah, di situ tuh akhirnya mulai banyak tuh terkuak kayak tirani rumah tangga tuh, kayak misalkan ada wanita nih kerja di rumah orang. Nah, orang itu bukan bayar ke si yang kerja, tapi ke suaminya. Itu juga termasuk tirani rumah tangga. Sampai akhirnya tujuannya terpenuhi kan, yang kata ingin menyetarakan kesetaraannya, hak-haknya gitu. Hingga akhirnya pada tahun 1791, yaitu tokoh terkenal di sana itu namanya Van de Gogh, itu membuat deklarasi hak-hak perempuan. Nah, itu tuh kayak hak boleh belajar, hak boleh menyuarakan pendapat, hak boleh memberikan suara di pemerintahan, hak boleh boleh di pemerintahan gitu, duduk di pemerintahan, kursi pemerintahan. Jadi tadi kan tujuannya pertama adalah menyetarakan atau meninggikan derajat wanita. Lalu yang kedua adalah ingin berkolaborasi dengan patriarki. Jadi kayak dia ngomong hilangin patriarki. Lalu yang ketiga adalah untuk membenarkan pikiran-pikiran lelaki yang berkata bahwa laki itu lebih dominan gitu daripada wanita. Jadi, tapi jika saya bisa simpulkan secara saya sendiri ya, secara pribadi, sebenarnya adalah gerakan feminisme ini adalah gerakan untuk menyadarkan pada para pria bahwa ternyata wanita ini juga manusia. Wanita ini juga berhak hidup, berhak untuk menyuarakan pendapatnya, berhak untuk mempunyai hak-haknya setara dengan para lelaki. Feminisme dalam studi HI muncul sejak dekade 1990-an. Para pemikir feminis generasi pertama seperti Cynthia Weber, Jane Elstein mempersoalkan teori-teori arus utama HI yang cenderung mengabaikan perspektif perempuan dalam menganalisa berbagai persoalan internasional, dan juga mengomentari karya monumental Kenneth Wall yang berjudul Men the State and War. Jane Elstein 1995 mempersoalkan penekanan pada posisi sentral men atau lelaki dan mengabaikan peran woman atau perempuan dalam penyusunan strategi dan kebijakan luar negeri, sehingga menghasilkan analisis bernuansa kaufinisme laki-laki. Sementara itu, feminisme generasi kedua seperti Jill Stein, Judith Butler, dan yang lainnya menuntut perluasan batas-batas bidang kajian HI dengan lebih memperhitungkan perspektif kaum perempuan. Dalam konteks ini, mereka menyerukan adanya pengurusan utama gender atau gender mainstreaming dalam studi HI, yakni mengangkat isu gender dalam berbagai peristiwa internasional seperti gerakan separatis, terorisme, konflik primordial, hubungan ekonomi global, dan pembuatan kebijakan luar negeri, serta peperangan. Bagi mereka, selama ini studi HI hanya mempelajari setengah dari keseluruhan ilmu yang seharusnya dipelajari, yakni hanya mempelajari fenomena HI dari kacamata kaum maskulin tanpa memberi ruang yang cukup bagi kaum feminin yang bukan tidak mungkin dapat menawarkan nuansa yang berbeda. Kesimpulannya, feminisme dalam studi hubungan internasional menggugat studi HI dari dua sisi. Yang pertama, rendahnya representasi kaum perempuan dalam studi HI baik sebagai akademisi, peneliti, maupun
praktisi. Yang kedua, dominasi maskulinitas. Dalam studi HI, terutama analisis realisme, mempostulasi kiprah negara dengan karakter yang macho untuk menjamin kelangsungan hidupnya dalam hubungan negara yang bernuansa politik kekuasaan atau power politik. Dalam kondisi demikian, kaum feminis mengatakan bahwa dominasi laki-laki dalam perkembangan teori maupun praktik hubungan antar bangsa membuat studi HI hanya menggambarkan setengah saja dari fenomena internasional, yakni fakta dari perspektif laki-laki. Untuk itulah, feminisme hadir untuk memberikan gambaran yang lebih utuh tentang fenomena internasional dari perspektif laki-laki dan perempuan. Meskipun sebagian kecil kaum perempuan berhasil menembus barikade dengan menjadi bagian dari kaum elit pembuat keputusan, namun mereka dipersepsi sebagai kaum yang terlalu emosional dan terlalu lemah, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan negara ketika harus bersentuhan dengan masalah keamanan nasional dan integritas teritorial. Hal ini terjadi karena karakter kuat seorang pemimpin yang tegas dan tidak pernah kompromi sangat dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan hidup suatu negara dalam situasi politik internasional yang anarkis sebagaimana yang diyakini oleh kaum realis dan neorealis. Perspektif negatif bahwa kaum perempuan dengan karakter feminin tidak cocok untuk berkecimpung di dalam hubungan antar negara yang berorientasi pada perebutan kuasa ini pada gilirannya berkontribusi terhadap kecilnya jumlah perempuan yang menaruh minat pada studi HI, khususnya pada subbidang kajian keamanan dan politik luar negeri. Oleh karena itu, kenyataan bahwa berbagai teks studi HI, terutama realisme dan neorealisme, cenderung menggunakan istilah men atau laki-laki sebagai sebutan untuk individu yang terlibat dalam politik internasional, tanpa sedikit pun menyinggung keterlibatan kaum perempuan, bukanlah hal yang tidak disengaja. Sekarang saya akan memberikan salah satu contoh kasus feminisme yang ada di Indonesia. Salah satu kasusnya itu adalah labeling pada perempuan di majalah Remaja Olga. Di dalam Remaja Olga ini terdapat teks dan juga gambar ilustrasi yang ada pada majalah tersebut memberikan label-label perempuan. Ada 3 label perempuan. Yang pertama, labeling bahwa perempuan itu harus memiliki tubuh yang seksi, seperti tidak memiliki lipatan perut, harus memiliki postur badan yang bagus. Yang kedua, labeling pada wajah perempuan. Labeling pada wajah perempuan ini sebagai contoh seperti wanita-wanita atau perempuan-perempuan harus memiliki wajah yang cantik. Yang ketiga yaitu adanya labeling dan juga doktrin bahwa bagaimana cara menjadi ibu yang baik. Di dalam majalah tersebut disebutkan bahwa menjadi ibu yang baik itu harus lebih dekat dengan anak dan juga harus menjaga anak dan juga tidak boleh bekerja. Hal-hal 3 labeling ini sangatlah tidak baik bagi perempuan, terutama bagi psikologis perempuan. Jika hal ini terjadi, maka dampaknya adalah perempuan akan timbulnya pemikiran konstruktif di mana perempuan-perempuan akan memikirkan bahwa nilai-nilai yang ada pada majalah tersebut harus dimiliki oleh perempuan-perempuan juga. Maka dengan orang-orang atau perempuan-perempuan yang tidak memiliki nilai-nilai tersebut akan timbulnya kecemasan, dan ini sangatlah berdampak bagi psikologis perempuan dengan adanya label negatif tersebut. Dalam secara teori feminisme psikoanalisis, hal ini juga bisa menginternalisasikan nilai-nilai patriarki. Contoh kasus feminisme lainnya yang kita bisa analisis menggunakan perspektif
feminisme dalam kajian hubungan internasional adalah keterlibatan kaum perempuan dalam perang Chechnya. Di sini perspektif yang digunakan adalah feminisme normatif, yang merupakan salah satu perspektif feminisme dalam kajian hubungan internasional yang menghadirkan kembali unsur etika, norma, dan nilai dalam penyusunan teori-teori HI. Secara sederhana, feminisme normatif mengusung atau membuat berbagai topik penelitian yang menggambarkan aksi atau aktivitas kaum perempuan di berbagai subjek, di antaranya agenda bantuan kemanusiaan, perlindungan hak asasi manusia, dan intervensi kemanusiaan. Namun, menurut Cynthia Enloe, pada tahun 1994, feminisme normatif memberikan cara pandang baru dalam melihat fenomena politik internasional, salah satunya yaitu perang. Secara sederhana berarti feminisme normatif bisa juga menggambarkan aktivitas perempuan di negara yang sedang berkonflik atau perang. Dijelaskan bahwa misalnya dalam pembahasan perang, konflik militer atau perang sipil, kaum perempuan dipandang sebagai aktor yang lemah. Mereka tinggal di rumahnya sementara laki-laki pergi ke medan pertempuran. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Dalam perang Chechnya kedua, pada Oktober tahun 2002, Kremlin dikejutkan dengan sabotase salah satu teater di Moskow oleh separatis Chechnya, yang membuat peristiwa ini terkenal di Rusia karena peristiwa ini diinisiasi oleh jihadis perempuan Chechnya. Media Barat menyebut gerakan ini sebagai Black Widow atau Shadidka. Dalam artikel jurnal yang berjudul Peran Media dan Citra Black Widow, pejuang perempuan Chechnya, yang ditulis oleh Yusnarida Eka dari Universitas Riau, lahirnya jihadis perempuan disebabkan oleh ekspresi balas dendam oleh kaum perempuan yang keluarganya dibunuh secara tidak adil oleh pasukan Federasi Rusia. Media Barat seperti New York Times memberikan sebutan Black Widow karena para jihadis perempuan menggunakan pakaian yang konservatif ketika melakukan aksinya. Peristiwa sabotase teater di Moskow menumbuhkan semangat gerakan jihadis perempuan di tahun-tahun berikutnya. Pada 5 Juni tahun 2003, Black Widow meledakkan bom di dalam bus yang berisi pilot Angkatan Udara Federasi Rusia sebagai bentuk balas dendam atas pengeboman rumah penduduk di Chechnya yang dilakukan Angkatan Udara Federasi Rusia pada awal perang. Maka dapat disimpulkan bahwa gerakan pejuang jihadis perempuan atau Shadidka merupakan bukti konkret perjuangan kaum feminis untuk mematahkan mitos lama yang merendahkan status perempuan, terutama dalam peperangan. Di mana mitos tentang laki-laki sebagai pelindung atau perempuan sebagai yang dilindungi dipatahkan oleh aksi yang heroik yang dilakukan oleh para pejuang Black Widow ini.